Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Karia Putri dengan NPM 2647823 dari Program Studi Fisioterapi Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan melakukan guide cycle untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanik dan kinesiologi. Selamat menyaksikan. Berjalan adalah berpindah tubuh dari satu titik ke titik lainnya dan menggunakan kedua tungkai. Atau disebut dengan bipedal. Bipedal itu posisi tubuh selalu tegak selama proses berlangsung. Dalam berjalan ada dua fase, yaitu fase menapak atau stand pace dan fase mengayun atau swing pace. Yang pertama ada gait cycle normal, ada stand pace, ada initial contact. Initial contact itu ada trangnya itu lurus di antara dua tungkai, pelvisnya medial rotasi pada sisi initial contact, hipnya fleksi 30 derajat sampai 49 derajat dan medial rotasi. Untuk knee-nya sedikit fleksi tibia atau lateral rotasi, untuk ankle-nya 0 derajat dengan foot supinasi, untuk hip foot-nya eversi. Lalu ada loading response atau foot flat. Itu ada trunk lurus dengan stand leg, ada pelvis drop sedikit pada sisi samping swing leg, dan medial rotasi pada sisi samping yang sama. Untuk hipnya fleksi dan lateral rotasi bergerak ke ekstensi knee, fleksi 15-25 derajat. Untuk tibianya medial rotasi mulai bergerak ke depan. Untuk ankle ada plantar fleksi, untuk hip foot ada inversi. Lalu ada heel strike atau initial contact. Untuk trunk itu lurus di antara dua tungkai, untuk pelvis medial rotasi pada sisi initial contact, untuk hipnya fleksi 30 derajat sampai 49 derajat dan medial rotasi. Untuk knee-nya sedikit fleksi, untuk tibianya lateral rotasi. Untuk ankle 0 derajat dengan foot supinasi, untuk hip foot-nya eversi. Selanjutnya ada mid stance, itu untuk trunk lurus pada stance leg, untuk pelvis sedikit drop pada sisi swing leg, untuk hip maksimal ekstensi 10 derajat sampai 15 derajat dengan lateral rotasi, untuk knee-nya fleksi, untuk forefoot pronasi, untuk hindfoot eversi. Selanjutnya ada terminal stage. Untuk trunk-nya awalnya lurus dengan tungkai dan bergerak ke stance leg, untuk pelvisnya awalnya rotasi ke medial sisi swing leg, untuk hip netral sedikit medial rotasi, untuk knee ekstensi, untuk tibia lateral rotasi, untuk ankle plantar fleksi. Untuk forefoot-nya yang pertama itu ada awal kontak langsung dengan lantai, selanjutnya ada bergerak ke depan, selanjutnya kontak dengan lantai, selanjutnya ada forefoot bergerak dari inversi ke eversi. Lanjut ada pre-swing. Untuk trunk-nya lurus, pelvis rotasi ke posterior, hipnya ekstensi dan sedikit medial rotasi, knee-nya fleksi ke 30 derajat sampai 35 derajat. Untuk ankle plantar fleksi karena COG anterior hip. Selanjutnya ada swing pace. Yang pertama ada initial swing, yaitu trunk lurus dengan stance leg. Terus yang kedua ada pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat. Selanjutnya ada hip, itu fleksi 30 derajat sampai 60 derajat. Untuk ankle plantar fleksi langsung ke dorsal fleksi. Untuk forefoot-nya continuous supinasi. Untuk hip foot-nya itu eversi. Selanjutnya ada mid swing. Untuk trunk-nya lurus dengan stance leg, pelvisnya medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat. Untuk hipnya continuous fleksi dan medial rotasi. Untuk knee-nya continuous fleksi. Untuk ankle posisi anatomi 90 derajat. Untuk forefoot-nya supinasi, untuk hindfoot-nya eversi. Selanjutnya ada terminal swing. Untuk trunk lurus dengan stance leg, untuk pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, untuk hip limb fleksi dan medial rotasi, untuk knee ekstensi maksimal, untuk ankle dorsal fleksi dan forefoot supinasi, untuk hindfoot eversi. Selanjutnya ada gait cycle yang abnormal. Yang pertama ada antalgic gait.
Antalgic gait itu adalah berjalan pincang. Pasien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stance. Selanjutnya ada spastic gait. Spastic gait itu adalah kelainan cara berjalan dengan mana tungkai bawah bergerak dengan kaku. Jari-jari kaki saat berjalan diseret. Yang kedua ada Trendelenburg gait, yaitu condok arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu untuk kelemahan otot di gluteus medius. Selanjutnya ada Walding gait. Walding gait itu kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai peninggian hip joint berjalan seperti bebek. Selanjutnya ada ataxic gait, yaitu gaya jalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan karena kaki orang tersebut foot flat atau tidak ada arcus longitudinal. Sehingga gaya berjalan dengan langkah yang lebar, membenting kakinya, langkah tidak beraturan, berjalan terhuyung-huyung, biasanya deviasi satu sisi pada keadaan gelap atau tutup mata makin memburuk. Selanjutnya ada gluteus maximus gait. Penyebabnya karena kelemahan otot gluteus maximus, pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan initial contact, maka pada sisi yang lemah, truk akan bergerak ke belakang, akibatnya truk akan mundur. Selanjutnya ada plantar flexor gait. Plantar flexor gait itu akibat dari kelemahan otot plantar flexor berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stance. Fase stance berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Selanjutnya ada Parkinson gait. Parkinson gait itu posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang, dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara berjalannya terburu-buru atau mengambil langkah pendek namun cepat. Kedua lengan dalam keadaan kaku dan tidak mempunyai gerakan asosiasi yang normal pada waktu berjalan sehingga pasien menengadahkan ke depan dan jalannya seakan-akan tidak bisa dihentikan. Selanjutnya ada psychotic limb gait. Psychotic limb gait itu penyebabnya adalah kelemahan otot psoas major, akibatnya merasakan sakit di hip, gerakannya melebihi trunk, pelvic, sulit dalam melakukan fase swing tidak bisa. Melaksanakan fleksi hip sehingga fase swing sulit tidak dilakukan, akibatnya pola jalan jadi lateral rotasi atau circumduction, fleksini dan abduksi hip. Selanjutnya ada short leg gait. Short leg gait itu disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai pada kaki yang sakit pelvic terangkat dan pada kaki yang sehat pelvic turun. Kaki yang sakit saat mid stance kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai.
Selanjutnya ada hemiplegic gait, yaitu tungkai yang sakit tapak kaku dan diayunkan pada panggul dengan gerak setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi yang sakit, ekstremitas yang sakit dan spastik susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi atau mencengkram, sehingga diperlukan gerak abduksi dan sirkumduksi dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan makin memburuk. Selanjutnya ada step page gait. Step page gait itu gerakan lutut kaki tinggi dan kaki terkulai. Kalau tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret, paralis otot tibialis anterior. Selanjutnya ada limping gait. Limping gait itu adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah. Pasien meletakkan ekstremitas yang sulit dengan pelan-pelan. Langkah-langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Selanjutnya ada astasia dan abasia gait. Merupakan ataksia hiksterial dengan inkoordinasi yang aneh sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan. Padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Selanjutnya yang terakhir itu ada drunken gait. Drunken gait itu gaya berjalan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut, keracunan obat, atau tumor otak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.